Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Krisanto Tanu. Saya adalah mahasiswa Prodi NERS dari Universitas Citra Bangsa dari kelas 2F. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian dukungan sosial. Dukungan sosial itu sendiri diartikan sebagai informasi yang membuat seseorang yakin bahwa ia disayangi, dipedulikan, dan dihargai, dan termasuk anggota suatu jaringan yang memiliki beberapa kewajiban timbal balik. Yang pertama, beberapa pengertian dukungan sosial menurut para ahli. Yang pertama bisa kita lihat dari Diam Theo 1991 mendefinisikan bahwa dukungan sosial sebagai dukungan atau bantuan yang berasal dari orang lain seperti teman, tetangga, teman kerja, dan juga orang lain. Yang berikut menurut Gottlieb dalam Smith 1994, dia menjelaskan bahwa dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasihat verbal maupun non-verbal, bantuan nyata atau tindakan yang didapatkan karena kehadiran orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. Oke, yang berikut kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial? Oke, faktor yang pertama, faktor kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik dapat mempengaruhi dukungan sosial. Adapun kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan. Apabila seseorang tidak tercukupi kebutuhan fisiknya, maka seseorang tersebut kurang mendapat dukungan sosial. Yang berikut, kebutuhan sosial. Dengan aktualisasi diri yang baik, maka seseorang lebih kenal oleh masyarakat daripada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. Orang yang mempunyai aktualisasi diri yang baik cenderung selalu ingin mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang berikut kita masuk lagi pada klasifikasi dukungan sosial. Dukungan sosial dapat diwujudkan dalam beberapa aktivitas atau perilaku yang beraneka ragam. Bisa diwujudkan dalam suatu tindakan ataupun acara. Hal ini menurut Cohen dan Sim pada tahun 1985 mengklasifikasikan dukungan sosial dalam 4 kategori. Yang pertama, dukungan informasi. Yang kedua, dukungan emosional. Yang ketiga, dukungan instrumental. Dan yang keempat, dukungan appraisal atau penilaian. Oke, yang berikut kita masuk pada cakupan dukungan sosial. Menurut Saranson 1983 yang dikutip oleh Kunjoro pada tahun 2002, dukungan sosial itu selalu mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia. Jumlah sumber dukungan sosial yang tersedia itu merupakan persepsi individu terhadap sejumlah orang yang dapat diandalkan saat individu membutuhkan bantuan atau pendekatan berdasarkan kuantitas. Yang kedua, tingkat kepuasan akan dukungan sosial yang diterima berkaitan dengan persepsi individu bahwa kebutuhannya akan terpenuhi atau pendekatan berdasarkan kualitas. Oke, yang berikut kita masuk pada sumber-sumber dukungan sosial. Menurut Rock dan Dotey pada tahun 1985 yang dikutip oleh Kuncoro pada tahun 2002, sama seperti pada materi pada awal tadi, ada 2 sumber dukungan sosial, yaitu sumber artifisial dan sumber natural. Yang pertama, dukungan sosial artifisial, yaitu merupakan dukungan sosial artifisial, dukungan sosial yang dirancang ke dalam kebutuhan primer seseorang, misalnya dukungan sosial akibat bencana alam atau melalui sumbangan sosial. Yang berikut, dukungan sosial natural. Dukungan sosial natural diterima seseorang melalui interaksi sosial dalam kehidupannya secara spontan dengan orang yang berada di sekitarnya. Yang berikut kita masuk pada komponen-komponen dalam dukungan sosial. Para ahli berpendapat bahwa dukungan sosial dapat dibagi ke dalam berbagai komponen yang berbeda-beda. Misalnya menurut Weiss, Kuntrona, dan kawan-kawan yang dikutip oleh Kuncoro pada tahun 2022 mengemukakan adanya 6 komponen dukungan sosial yang disebut sebagai The Social Provision Scale, di mana masing-masing komponen dapat berdiri sendiri. Namun,
satu sama lain sering berhubungan. Adapun komponen-komponen tersebut, yang pertama kedekatan emosional, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga adanya pengakuan, yang keempat ketergantungan yang dapat diandalkan, yang kelima bimbingan, dan yang terakhir kesempatan untuk mengasuh. Yang berikut bentuk dukungan sosial. Ada beberapa bentuk dukungan sosial. Salah satu menurut Kaplan dan Sedok pada 1998. Adapun bentuk dukungan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan atau perbuatan. Yang kedua, aktivitas religius dan fisik. Yang berikut, interaksi atau bertukar pendapat. Oke, yang terakhir, dampak dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya. Diharapkan dengan adanya dukungan sosial, maka seseorang akan merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih.